Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G13 PKI akan menjelaskan tentang peristiwa G13 PKI. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Ainaya Aufa, absen 3. Nama saya Dita Fahira, absen 9. Nama saya Rizka Lutfia, absen 29. Nama saya Vidya Yurunisa, nomor absen 11. Latar belakang G13 PKI akan dijelaskan oleh Vidya Khairunisa. Latar belakang G13 PKI. Pertama, pembentukan angkatan kelima. PKI yang merasa kekuatan militernya masih sangat lemah ketika menghadapi angkatan darat sangat berkepentingan untuk membentuk angkatan kelima yang terdiri dari buruh dan para petani yang dipersenjatai. Gagasan itu menjadi alasan bagi pemimpin PKI dalam memperkuat pertahanan dan terus mendesak pembentukan angkatan kelima tersebut yang ditolak oleh angkatan darat. Kedua, Nasakom. Ideologi Nasakom adalah salah satu faktor dalam latar belakang G13 PKI dan menjadi bagian dari sejarah lengkap G13 PKI. PKI adalah partai komunis terbesar di dunia selain Tiongkok dan Uni Soviet. Ketika pada Juli 1959, parlemen dibubarkan dan Soekarno mengeluarkan ketetapan konstitusi berupa dekret presiden. Ia mendapat dukungan penuh dari PKI, Angkatan Bersenjata. Ketiga, konfrontasi Malaysia. Malaysia sebagai negara federasi yang baru terbentuk pada tanggal 16 September 1963 merupakan salah satu faktor penting dalam latar belakang G13 PKI. Konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia mendekatkan Soekarno dengan PKI sehingga dapat menjelaskan mengapa para tentara menggabungkan diri dalam gerakan G30 Gestok dan juga menjadi penyebab PKI menculik para petinggi angkatan darat. Keempat, pembunuhan para perwira. Pembunuhan para perwira angkatan darat adalah puncak dari latar belakang G13 PKI. Situasi politik Indonesia yang genting pada sekitar bulan September 1965 memunculkan isu adanya Dewan Jenderal yang mengindikasikan adanya beberapa petinggi angkatan darat yang tidak puas kepada Soekarno dan berniat untuk menggulingkan pemerintahannya. Inilah yang menjadi pemicu peristiwa G30 SPKI. Di sini ada penjelasan G13 PKI. G13 PKI adalah peristiwa di mana pada tanggal 30 September dan 1 Oktober 1965 terjadi pembunuhan 7 orang perwira tinggi di militer dan beberapa orang lainnya dikarenakan dinilai sedang melakukan usaha percobaan kudeta. Nah, di sini ada daftar proses gerakan G13 PKI. Nah, inti dari proses gerakannya itu adalah awalnya dikarenakan terbentuknya negara Federasi Malaysia yang menyebabkan adanya hubungan antara Bung Karno dan PKI. Lalu ada beberapa isu miring tentang Bung Karno, dan juga ada isu pemalsuan dokumen Gilchrist, isu keterlibatan Soeharto, dan isu Dewan Jenderal yang melakukan kudeta. Nah, pada tahun 1965, Presiden itu melantik Soeharto menjadi Panglima Angkatan Darat, yang sehingga terjadinya pembunuhan dan penangkapan anggota PKI pada tanggal 30 September, serta pengejaran anggota PKI dengan dana dukungan dari CIA. Lalu, dengan kekuasaannya, Soeharto melarang adanya PKI pada tanggal 11 Maret 1966. Selanjutnya, tokoh yang kita jelaskan itu ada Sultan Syahrir. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu tentang biodata Sultan Syahrir. Nah, nama beliau ini adalah Sultan Syahrir, atau kalau menurut berdasarkan ejaan nama itu, tulisannya itu Soetan Syahrir, namun tetap dipanggil Sultan Syahrir. Beliau lahir di Padang Panjang 5 Maret 1909. Orang tua beliau itu bernama Muhammad Rasad dan Putih Siti Rabiah. Nah, beliau memiliki saudara perempuan yang bernama Rohana Kudus. Beliau memiliki istri, yang pertama itu bernama Maria Dusyanto, dan yang kedua itu Siti Wahyuna. Nah, beliau memiliki 2 anak. Yang pertama itu anak laki-laki yang bernama Kria Arsya Syahrir, dan yang kedua itu seorang anak perempuan yang bernama Siti Rabiah Parvati Syahrir. Nah, agama beliau ini Islam. Terus untuk jabatan yang beliau jabat selama beliau hidup itu, yang pertama ada Perdana Menteri pertama Republik Indonesia. Yang kedua sebagai Ketua Partai Sosialis Indonesia atau PSI, sebagai Ketua Delegasi Indonesia pada Perundingan Linggarjati dan Duta Besar Keliling Republik Indonesia. Beliau wafat pada 9 April 1966 di Swiss pada usia 57 tahun. Selanjutnya ini saya akan menjelaskan sedikit tentang masa kecil beliau. Jadi
beliau itu memang sudah ditakdirkan, sudah dilahirkan di keluarga yang terpandang atau berkecukupan. Jadi beliau ini sama sekolah itu sekolah di sekolah yang terkenal dan bagus gitu ibaratnya pada masa kolonial Belanda. Beliau itu SD di ELS dan SMP di Mulo, itu sekolah terbaik di Medan. Lalu di Mulo ini itu, di SMP itu beliau ini sudah aktif atau sudah rajin membaca-baca buku tentang pokoknya sejarah-sejarah Eropa dan buku-buku dari luar gitu. Terus pada 1926 ia lulus dari Mulo, lalu ia melanjutkan untuk ke AMS di Bandung atau SMA. Nah ini juga sekolah terbaik di Bandung gitu. Nah di sekolahnya itu beliau sangat aktif atau bahkan dijuluki sebagai seorang bintang karena beliau ini sangat aktif di dalam bidang kesenian, beliau juga aktif di dalam klub debat di sekolahnya ini. Lalu Syahrir ini itu juga berkecimpung di dalam aksi pendidikan melek huruf secara gratis bagi anak-anak dari keluarga yang tidak mampu dalam Cahaya Fox University. Nah, ini kalau bahasa Indonesianya itu Cahaya Universitas Rakyat. Lalu dari aksi sosialnya ini Syahrir lama-lama menjerumus ke politik. Selanjutnya peran Sultan Syahrir akan dijelaskan oleh Rizka. Lalu, Sultan Syahrir dalam mempertahankan integrasi bangsa. Sebelum Indonesia merdeka atau saat mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, Sultan Syahrir menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta karena ia telah mengetahui kekalahan Jepang melalui siaran radio luar negeri dengan tujuan untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia. Lalu, saat setelah Indonesia merdeka, Sultan Syahrir diangkat menjadi Perdana Menteri Utama atau pertama, dan juga setelah selepas kabinet, Sultan Syahrir menjadi duta besar keliling sekaligus penasihat Presiden Insinyur Soekarno. Selanjutnya adalah Sri Sultan Hamengkubuwana IX. Beliau lahir pada tanggal 12 April 1912 dan mempunyai orang tua yang bernama Sultan Hamengkubuwana VIII dan Raden Ajeng Kustilah. Ya, dan beliau beragama Islam. Beliau mempunyai istri yang pertama yaitu KRA Nindyo Kirana dan KRA Astungkara. Dan dikaruniai anak yang pertama Hamengkubuwana X, Hadiwinoto, Joyokusumo, Sri Kuswarjanti, Yunokusumo, dan Anum. Beliau wafat pada tanggal 2 Oktober 1988. Semasa hidupnya, beliau pernah berperan sebagai gubernur di Yogyakarta, menjabat Menteri Dalam Negeri, menjadi donatur perjuangan kemerdekaan, delegasi diplomatik Indonesia, dan beliau juga berperan dalam 1 Maret 1945. Dan ia juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan pernah menjadi Wakil Presiden. Selanjutnya masih mengenai Sri Sultan Hamengkubuwana IX. Ia menduduki tahta Kesultanan Yogyakarta pada tanggal 18 Maret 1940. Nah, ketika Indonesia diproklamasikan merdeka, Sri Sultan Hamengkubuwana IX menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia melalui amanat 5 September 1945, di mana Yogyakarta adalah daerah istimewa di bawah Republik Indonesia. Pada saat agresi militer Belanda kedua, Sri Sultan Hamengkubuwana IX mendukung penuh perjuangan para gerilyawan dalam menghadapi Belanda. Beliau juga berinisiatif agar diadakannya serangan umum yang kemudian kita kenal sebagai Serangan Umum 1 Maret 1949. Serangan ini ternyata mampu mendesak Belanda, baik di medan perang maupun di meja diplomasi. PBB juga mendesak agar Belanda mengembalikan ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta, membebaskan pemimpin RI yang ditawan, serta melanjutkan perundingan perdamaian yang pada akhirnya akan berujung dengan diserahkannya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.